Oh, nyebaro kon mundur kabeh. Sik. Ngadoh. Apa siji apa apa? Nyebaro. Sik. Kon ndono ae. Sing gua kon mundur. Ganggu konsentrasi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini, ya menjelang maghrib, saya berada di lokasi yang sangat bersejarah sekali karena di tempat ini menjadi tempat yang ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan. Dan jauh sebelum itu, mungkin sekitar 1800 tahun yang lalu, tempat ini juga pernah menjadi tempat pelarian daripada Raja Senopati dan juga pasukan dari Majapahit ketika terjadi peperangan antara Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Demak. Nah, tepatnya saya ada di Gua Payaman yang terletak di Yogyakarta, dan salah satu guanya adalah di sini, Gua Lanang. Sebenarnya Gua Payaman ada dua, ada Gua Lanang dan Gua Waton. Gua Waton ada di depan sebelah sana dan Gua Lanang ada di sini. Nah, sengaja saya ke belakang terlebih dahulu karena ini sudah menjelang sore, jadi lebih bagusnya dari belakang ke depan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu lokasi ini. Gitu, teman-teman. Bisa kita masuk aja ke lokasinya. Gua Payaman. Saya bawa senter sebenarnya nih. Nggak kelihatan. Oke, teman-teman, saat ini saya berada di dalam Gua Lanang. Jadi Gua Lanang ini sebenarnya kita mundur ke tahun sekitar 80-an 90. Gua ini sebenarnya belum jadi seperti ini ya. Ini masih tertutup. Jadi batu yang di atas ini posisinya masih naik di atas. Terus yang batu yang ini masih ngapit ke sebelah sini. Jadi bentuknya sudah kayak gini dulu. Nah, lokasinya dulu ada di bawah sini. Jadi jalannya itu sempit. Ini udah terlalu lebar. Ini dulu sempit. Dulu posisinya sempit. Masuk ke dalam itu harus nyamping kayak gini, nyamping terus masuk ke dalam. Jadi kalau di dalamnya itu luas, jadi ketika di dalam yuk mungkin tingginya segini, seatas ini kayak gitu tinggi, jadi karena luas, termasuk luas, dan ada sendang juga di bawahnya. Tempat ini adalah tempat pertapaan sebenarnya. Digunakan untuk bertapa tempat ini, dan yang di depan itu digunakan untuk istirahat. Siapakah yang tokoh yang berada di sini pada masa peperangan? Di sini ada dua versi. Jadi versi pertama itu adalah raja dari Kerajaan Majapahit sendiri, Prabu Brawijaya. Terus kemudian yang kedua adalah putra dari Prabu Brawijaya sendiri, yaitu Pangeran atau Raden Panesti. Gitu. Jadi Raden Panesti itu lari dari kejaran pasukan Demak, terus terkena panah, ceritanya seperti itu, terkena panah, terus akhirnya lari ke barat, bertemu dengan muridnya Sunan Kalijogo, terus kemudian akhirnya malah menjadi muridnya Sunan Kalijogo, belajar ngaji dan lain sebagainya. Nanti saya akan ceritakan di sana lebih lengkapnya ya. Jadi yang jelas di sini ada dua gua. Yang pertama ini Gua Lanang, terus ada Gua Waton. Dan di sebelah sana di depan itu juga ada makam, dan itu makamnya beliau. Nanti saya akan coba komunikasi lebih lanjut di sana aja. Jadi seperti inilah guanya. Gua untuk bertapa. Dan dipercaya di sini ada sosok naga yang, karena posisinya ada di bawah di sini. Makanya kalau di tempat ini itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu negatif. Tapi kalau misalkan digunakan untuk
meditasi, untuk semadi, untuk bertapa, itu malah bagus. Tempatnya bagus di sini karena memang energi yang dibangun dari ratusan tahun yang lalu itu energinya untuk menyepi, untuk mengheningkan cipta atau mengeningki rasa, mengeningki cipta. Ya, memang posisinya ada di bawah beliau, memang sosok naga. Sosok naga di sini saya menggambarkannya sosok naga. Usia sangat tua sekali ini usianya, jadi memang lokasinya di sini silahkan saja untuk digunakan untuk bertapa. Jadi jangan digunakan untuk sesuatu yang sifatnya itu tidak semestinya, menentang dari agama, jangan digunakan. Dan rawat tempat ini dijogo sing apik, diresiki ya, diresiki, diuri-uri, diwet-wet. Dadine awakmu kabeh do rumangsa iso njaga warisane leluhur. Piye-piyekno iki warisane leluhur kabeh sing nang kene iki. Piye-piyekno warisane leluhur kabeh, kowe kudune iso ngregani, iso ngrumat. Aja tok tengke wae to. Rusak kabeh dadine. Guys, oke. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi tadi saya dapat pesan, tapi pesannya dalam bahasa Jawa. Jadi nanti mungkin ditranslate aja pesannya. Jadi intinya tempat ini silahkan digunakan untuk hal-hal positif, untuk meditasi dan lain sebagainya. Pokoknya hal yang positif, jangan digunakan tempat ini, karena tempat ini sering digunakan untuk cari nomor sebenarnya. Tempat ini sering digunakan untuk cari nomor togel, makanya ini yang di sini tuh nggak suka gitu. Lalu jaluk minta itu sama Allah, jangan di sini gitu ya. Nah, ini tempat yang disucikan loh, sebenarnya tempat disucikan ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Lokasi pertama seperti ini, sosoknya adalah, kesimpulannya sosoknya yang di sini tempat ini adalah sosok naga, naga, dan energinya positif. Jadi ketika digunakan untuk meditasi, untuk nyepi, tempat ini bagus gitu, dan energinya sangat positif sekali gitu. Kita akan turun lanjut ke Gua Wadon. Oke teman-teman, jadi kita pindah lokasi, ada di sini bisa dilihat batu pengasinan. Jadi kalau yang di sana ada tadi adalah gua pertapaan, digunakan tempat untuk bertapa. Kalau di sini ada namanya batu pengasinan. Jadi tempat ini dulu di bawah ini di bawah ini dulu ada air di sini. Jadi kayak sendang gitu ya. Di sini dulu ada airnya. Nah, terus di air itu ada batu. Batunya itu rasanya asin. Aneh loh, tapi batunya itu asin, padahal ini di tengah gunung, di atas gunung ya kan, di atas gunung pegunungan Batu Kapur, tapi ada batu yang rasanya asin gitu. Jadi itu sampai sekitar mungkin tahun 80-an 90-an itu masih ada batunya masih ada. Terus terakhir ini nggak tahu kapan, karena posisinya ini udah batunya ini kan, ini gunungnya ini udah geser gitu loh, gunungnya itu udah geser mungkin. Karena faktor itu jadinya tertutup
dengan sendirinya, tertutup oleh alam gitu, istilahnya seperti itu ya. Sama kayak yang di Gua Lanang tadi. Gua Lanang tadi kan juga ambles gitu karena pergeseran tanah. Jadi mungkin di sini karena faktor alam juga yang akhirnya tempat ini rusak. Kalau dilihat 10 berapa ya? Sekitar ya itu 50 tahun yang lalu ini masih bagus, lokasinya masih ada. Masih bagus gitu. Kalau ini nggak terlalu nggak terlalu sakral tempatnya, karena memang lebih kayak seperti dapur gitu, tempat untuk masak, untuk menyiapkan makanan tempat ini. Jadi nggak terlalu sakral istilah seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, untuk tempat ini iya benar. Nah, oke. Jadi kita langsung ke depan aja, langsung ke depan karena kita sudah ditunggu sebenarnya dari tadi di depan. Daripada nanti yang nunggu lama, ya kan, kita nggak enak karena kita tamu. Kita langsung aja ke sana, mumpung baru habis maghrib, nanti selesai di sana langsung dilanjut sholat maghrib aja. Oke teman-teman ya, ikuti terus perjalanan saya ya, jangan di skip, pokoknya ikuti terus, tetap di Kronik Misteri. Nyebaro kan mundur kabeh. Sik. Ngadoh. Apa sijil apa apa? Nyebaro. Kondono ae. Sing gua kan mundur. Ganggu konsentrasi soalnya. Sing nang kono sisan. Biar kontrane. Oke. Teman-teman, jadi setelah tadi kita ada di Gua Pengasinan, kita masuk ke Sendang Kawidodaren. Jadi Sendang ini berfungsi sebagai tempat bersuci sebelum masuk ke pertapaan. Jadi sebelum masuk ke pertapaan, bersuci dulu di tempat ini. Dan lokasinya dulu yaitu tadi, lagi-lagi itu tadi, ini rusak karena alam. Dulu ini masih ada batunya ya sampai sini dulu. Masih ada batunya sampai sini. Ini kan roboh. Jadi ini dulu dalam, jorok ke dalam. Dan di dalam itu masih ada airnya. Ini masih ada airnya juga di dalam. Di dalam masih ada airnya juga. Dan sosok yang ada di sini adalah sosok putri mengenakan kebaya, bukan kebaya, kemben gitu ya, kayak kemben gitu loh, kayak kemben. Cuman kembennya itu kemben khas putri kerajaan, berwarna hijau-hijauan gitu, ada emas-emasnya, manik-maniknya emas. Pokoknya mirip putri gitu, ada mahkotanya itu. Sebenarnya di sini. Saya akan coba komunikasi kalau ada pesan atau ada yang mau disampaikan, monggo disampaikan mawon. Boten napa-napa lewat kula, nggak apa-apa lewat saya. Jadi tempat ini karena kondisinya sudah terbengkalai seperti ini ya, tolong dijaga baik-baik ya, walau bagaimanapun ini tempat ini pernah digunakan oleh leluhur, yang semestinya harus dijaga, dirawat, dilestarikan lah, paling enggak dibersihkan. Soalnya ini kan masih ada airnya, dan airnya ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun, oleh siapa saja.
Jadi jangan sampai airnya ini surut, jangan sampai airnya surut karena tidak dirawat. Jangan sampai airnya surut karena tidak dirawat seperti ini. Gitu ya. Ya, secara garis besar seperti itu tadi ya teman-teman ya. Jadi tempat ini memang digunakan untuk bersuci sebelum melakukan semedi atau manekung ya, karena menjaga badan tetap suci agar bisa manteng, istilah orang Jawanya itu bisa manteng, itu suatu kewajiban. Karena ya seperti kita mau sholat kan kita harus bersuci dulu, harus wudhu dulu. Jadi untuk kita menyatu dengan Sang Hyang penguasa jagat. Gitu teman-teman tentang Widodaren. Oke, kita lanjut ke depan teman-teman. Mau lihat di dalam nggak? Sudah tadi mas. Oh, sudah tadi. Oh, Oke. tadi. Jadi kita langsung ke depan aja ya. Oke, kita ke Gua Waton. Jadi gua itu menjadi tempat pertemuan, menjadi tempat berkumpul dan beristirahat daripada para apa istilahnya itu, para pengungsi, bukan pengungsi sih, para prajurit dari Kerajaan Majapahit. Kita akan ke sana bertemu dengan mereka. Ya teman-teman, ya jadi sekarang jadi ada kejadian lucu. Jadi kita ada di Gua Waton ya, Gua Putri atau Gua Waton. Jadi di sini menjadi tempat persinggahan, menjadi tempat istirahat, menjadi tempat untuk pertemuan para raja dan juga para cantiknya atau pengikutnya. Banyak di sini dulu. Jadi beliau ini lari dari kejaran pasukan Demak, Kesultanan Demak. Terus akhirnya lari ke barat. Di sebelah selatan sana itu kan ada bertemu dengan, saya lupa nama bukitnya, tapi di sana sudah tinggal Ki Ageng Mangir. Ceritanya seperti itu. Dulu diarahkan beliau lari ke sana, terus sama Ki Ageng Mangir diarahkan ke Bukit Selo. Bukit Selo ini meliputi tempat ini Bukit Selo. Pangeran Pangeran Panakti itu beliau adalah senopati ya, anak raja sekaligus senopati dari Majapahit. Karena itu tadi, ketika terjadi peperangan beliau terkena anak panah. Di sini panahnya nancep. Karena waktu itu kalau terkena senjata tajam, terkena panah itu kan otomatis lukanya itu kan dalam. Jadi harus penanganannya itu harus steril mungkin, karena di takutnya kalau sekarang itu titanis dan lain sebagainya. Jadi dulu itu saking parahnya itu sulit disembuhkan secara total. Jadi beliau diselamatkan oleh muridnya Sunan Kalijogo, ceritanya diselamatkan oleh Sunan Kalijogo. Terus kemudian beliau akhirnya ngaji dan menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Nah, setelah beliau sembuh, setelah Pangeran Panakti sembuh, akhirnya beliau ingin mencari keberadaan ayahnya, karena waktu itu ketika terjadi perang, Prabu Brawijaya itu juga lari karena istana sudah hangus terbakar. Jadi beliaunya itu
melarikan diri dari istana. Dan Pangeran Panakti ini ketika sembuh ingin mencari keberadaan ayahnya dan juga saudara-saudaranya. Terus kemudian oleh Sunan Kalijogo diarahkan untuk jalan ke barat. Tetengere atau tanda-tandanya atau perbatasannya itu ketika sudah capai di wilayah Sungai Progo, berhentilah di sana gitu. Informasinya kan seperti itu. Terus akhirnya beliau pindah ke arah barat jalan, dan di sana bertemulah dengan salah satu pangeran juga dari Majapahit. Kalau anak raja biasanya, kalau raja itu kan istrinya banyak ya kan, terus anaknya juga banyak gitu. Dan saking banyaknya itu banyak yang kadang nggak kenal, kadang ada yang kenal gitu, ada yang sama-sama Riki Sopo kok kenal gitu. Jadi setelah sampai di daerah Mangir, ternyata bertemulah dengan Ki Ageng Mangir I. Nah, setelah beliau bertemu dengan Ki Ageng Mangir I, istirahat sejenak, ya, beliau istirahat sejenak, diutarakanlah maksud hatinya bahwa beliau ingin mencari saudara-saudaranya dan juga ayahnya, seperti itu. Nah, akhirnya sama oleh Ki Ageng Mangir, pertama itu beliau diarahkan ke arah Gunung Selo atau Pegunungan Selo, ya lokasinya di sini. Dan sampailah di sini bertemu dengan Sinuwun Prabu Brawijaya ini. Jadi memang benar bahwa Prabu Brawijaya dulu pernah singgah di sini, dalam pelarian, dalam peristirahatan sebelum beliau pindah ke melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Jadi bertemulah ayah dan ibu itu di sini. Setelah beberapa bulan karena luka yang terkena anak panah tadi sulit disembuhkan atau tidak bisa sembuh total, akhirnya beliau meninggal di sini. Dan dimakamkan di atas sana, ditemani oleh cangkrik-cangkriknya. Makamnya ada di atas sana. Nanti kita akan ziarah juga di sana makam beliau. Dan seperti itulah ceritanya di tempat ini. Dan selang beberapa ratus kemudian, ketika perang Diponegoro meletus, tempat ini juga menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro dan para pejuang lainnya sebelum pindah ke arah selatan ke Gua Selarong. Jadi memang tempat ini sangat syarat akan sejarah leluhur kita sebenarnya. Sangat syarat sejarah leluhur kita. Ini banyak menyimpan rekaman perjalanan seorang raja, perjalanan seorang pangeran, perjalanan seorang pejuang kemerdekaan di tempatnya seperti ini. Sehingga tempatnya. Dan sudah seharusnya kita generasi penerus, ya. Kita generasi muda, kita generasi penerus bangsa harus menghargai jasa-jasa leluhur kita, jasa pahlawan yang ada di negara kita, ya. Termasuk juga leluhur kita yang di zaman kerajaan Majapahit, ya, maupun kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, Islam Mataram, semua itu mereka juga leluhur kita. Dan tanah Jawa ini masih dijaga oleh mereka sampai saat ini, sampai sekarang. Jadi teman-teman,
pesan saya, jangan pernah lupakan siapa kita. Jangan pernah kita lupakan sejatinya siapa kita. Kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Kalimantan, ya, kita sebagai orang Sulawesi, kita sebagai orang Sumatera, semua kita sebagai suku manapun jangan lupakan asal usul kita. Karena bagaimana kita akan mengenali diri kita kalau kita tidak mengenali leluhur kita, ya toh? Ya kan? Kita tidak akan mengenali siapa kita kalau kita tidak kenal sama leluhur kita. Makanya kita harus belajar. Kita harus napak tilas ke tempat-tempat yang pernah disinggahi, pernah menjadi tumpah darah para leluhur kita. Mau bagaimanapun, mereka lah yang membangun tanah ini menjadi sampai seperti ini. Wujud penghargaan kita pada mereka apa? Ya kita lestarikan peninggalannya. Itu wujud kita berbakti kepada mereka. Kita jaga peninggalan mereka. Itu wujud kita berbakti kepada leluhur kita. Tanpa mereka, kita tidak akan menjadi seperti ini. Istilahnya, tanpa orang tua saya tidak akan ada. Nah ini tanpa leluhur kita tidak akan menjadi seperti ini. Tanpa para pejuang kemerdekaan, tanpa Pangeran Diponegoro, tanpa para pejuang, kita tidak akan merdeka dan kita tidak akan merasakan bisa bikin konten, kita tidak bisa merasakan makan Indomie, ya, kita tidak bisa makan pentol buah. Nah iya, kan seperti itu kan. Oke lah, coba kita ubah mindset kita, cara berpikir kita. Jangan kita menafikan jasa para leluhur kita. Ya, mereka berjasa besar membangun negara. Sekarang negara yang sudah jadi, ya, kayaknya dikerok oleh masing-masing yo. Harus gue zaman biyen sono kemudian jenenge korupsi. Ya, tapi yo coba yo ngomong gitu. Aduh, jangan sakit rakyat. Ya, bro. Itu ya para petinggi negara. Wah, saya sebagai rakyat kecil nang diso. Pesan saya, pedulikan rakyat kecil sebagai umarok, sebagai pemimpin, pedulikan rakyat kecil dan pedulikan juga situs-situs warisan leluhur kita, karena tanpa mereka Anda tidak akan jadi penguasa negara, iya, pengurus negara, ya itulah. Walaupun semua itu dari Allah, cuman kan mereka juga menjadi lantarannya juga. Oke teman-teman ya, kita akan, sebelum kita menutup acara, ya penutupannya nanti kita di atas saja, nanti di makam kita ziarah sebentar, terus kita penutupan. Oke, langsung kita ke makam aja, kita ziarah. Saya lupa nggak bawa dupa. Ya. Elah ada di sini. Ya. Malah ada lagi ya. Oke, teman-teman. Jadi
eh, beliau dimakamkan di sini, Pangeran Panesti dan juga cantriknya. Dan seharusnya kita peduli dengan tempat ini. Mereka ini para leluhur kita, mereka ini para tokoh yang sangat luar biasa. Perjuangan mereka, sifat kesatria mereka itu mengalir dalam darahnya orang Jawa. Satrio Tanah Jawa. Pesan saya adalah bagi kalian yang mengatakan mencintai leluhur, mencintai para sesepuh, ya tempat-tempat seperti ini harus dijaga, harus sering-sering ziarah ke tempat seperti ini. Dan seharusnya tempat ini juga menjadi perhatian oleh pemerintah sebenarnya. Dinas Kebudayaan dalam hal ini bisa menjadikan tempat ini menjadi situs kebudayaan, warisan budaya. Jadi benar-benar terawat, benar-benar dirawat gitu. Seperti halnya yang ada di Gua Selarong. Ya. Seperti halnya yang di Gua Selarong. Gua Selarong kan bagus tempatnya. Dan harapan saya adalah tempat ini akan dikelola seperti yang ada di Gua Selarong. Dibersihkan, di umat sing apik. Ya. Harapan saya seperti itu. Jadi kesannya bahwa kita itu menghargai para leluhur kita itu benar-benar terrealisasi gitu, nggak cuma ngomong tok gitu loh. Oke teman-teman, akhir dari perjalanan saya di tempat ini, ya, sejarah tempat ini tempat yang sangat luar biasa, yang menyimpan memori, menyimpan sejarah dari masa ke masa yang luar biasa. Dari mulai Gua Wadon, Gua Lanang, Sendang Kawidodaren, ya. Terus kemudian ada Batu Pangasinan, dan terakhir adalah makam ini. Oke, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya pada kesempatan kali ini, ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang punya rekomendasi tempat yang ingin ditelusuri, ingin kami telusuri, bisa langsung tulis di kolom komentar, ya. Atau nanti bisa DM Instagram saya atau Instagram teman saya, nanti ada di bawah, ya. Nanti DM aja lokasinya di mana, kita sharing-sharing tempatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya pada malam hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.